Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Ajeng Kersani. Hari ini saya membuat kue lumpur ubi ungu yang kemarin-kemarin saya buat dari kentang, dari labu kuning, serta ubi jalar. Nah, sekarang saya mencoba buat varian baru dari ubi ungu. Ini nggak kalah enak ya teman-teman, sangat lembut, lumer di mulut, manis, tapi tipe-tipe manis-manis yang ubi ungu gitu ya teman-teman, bukan manis yang manis banget gitu ya teman-teman. Nah, ini dikemas seperti ini, cantik sekali tuh, lihat teman-teman, ini teksturnya benar-benar lembut kan teman-teman. Enak banget teman-teman, apalagi ditambahin fla santan di atasnya. Ini benar-benar perpaduan yang sangat-sangat cantik dan enak ya teman-teman ya. Oke, mari kita langsung saja cara pembuatannya teman-teman. Langsung saja kita siapkan 250 gram ubi ungu yang sudah kita kupas ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan panci kukusan, sudah saya panaskan juga. Lalu kita masukkan ubi ungunya, kita rebus dulu ya teman-teman sampai empuk. Di sini kita melakukan tes tusuk dulu ya teman-teman. Ternyata ubinya sudah matang teman-teman. Karena sudah empuk, mari kita angkat semuanya. Lalu kita sisihkan. Lanjut, siapkan wadah. Masukkan santan instan 65 ml atau 1 saset santan instan. Kalian juga bisa pakai santan murni ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini karena saya pakai santan instan, maka saya tambahkan air sebanyak 160 ml. Jadi totalnya 225 ml. Kalau kalian pakai santan murni, kalian pakai 225 ml santan murni ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita panaskan dengan api yang kecil ya teman-teman. Ingat, api kecil sambil diaduk-aduk biar enggak pecah santan ya teman-teman. Di sini saya memasukkan 115 gram gula. Kenapa saya masukkan di sini gulanya? Karena biar cepat larut ya teman-teman dan tercampur rata. Dan saya juga masukkan 2 sendok makan margarin atau 50 gram ya teman-teman. Di sini nggak usah lama-lama ya teman-teman, kita masaknya sampai margarinnya larut aja, jangan kelamaan, karena kalau kelamaan nanti margarinnya jadi terlalu berminyak ya teman-teman ya, teksturnya tuh beda. Jadi cukup seencernya aja. Nah, di sini saya menggunakan chopper untuk mencampur semua adonan. Kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Masukkan juga ubi ungu yang kita sudah rebus tadi. Masukkan tepung terigu 125 gram. Di sini saya pakai segitiga biru ya teman-teman. Lanjut masukkan 2 butir telur. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk, itu opsional ya teman-teman. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita tutup, lalu kita chopper ya teman-teman sampai rata, benar-benar halus ubi ungunya. Itu sesuai selera sih teman-teman. Kalian bisa ada yang agak tekstur ubinya masih ada atau yang halus. Kebetulan saya suka yang halus ya teman-teman. Jadi sesuaikan selera kalian aja ya. Nah, ini dia teksturnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Lanjut kita sisihkan adonan tadi, kita buat topping santannya ya teman-teman. Di sini saya pakai 1 saset santan instan. Saya masukkan air sebanyak 160 ml, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu setengah sendok teh garam.
dan setengah sendok teh gula ya teman-teman. Saya tambahkan setengah sendok makan tepung maizena dan 1,5 sendok makan tepung beras ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu sampai merata, jangan dinyalakan dulu kompornya ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai merata, baru kita nyalakan api kecil, kompornya di api kecil aja. Kita aduk-aduk sampai teksturnya mengental seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat teksturnya seperti ini, kental seperti bubur sumsum ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan adonannya, lalu kita lanjut. Ini saya sudah menyiapkan cetakannya ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan dengan cara ngetesnya dengan pakai air, terus airnya dicipratkan seperti tadi. Airnya sudah loncat-loncat, lalu kita baru masukkan adonannya. Ingat ya teman-teman, ini nampannya harus panas tapi dengan api yang sangat kecil sekali ya teman-teman. Kalau kalian punya ini tatakan buat nampan ini yang dari seng itu atau tatakan panci itu, kalian bisa pakai ya teman-teman, meminimalisir kegosongan yang di bawah ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian cukup seperti saya aja, pakai api yang benar-benar kecil biar nanti matangnya merata ya teman-teman. Nah di sini kalau adonannya sudah setengah matang seperti ini, kita masukkan topping flan santan tadi ya teman-teman. Sesuai selera, kalian bisa pakai flan santan toppingnya, pakai kismis, pakai nangka, pakai kelapa muda, terserah ya teman-teman. Tapi menurut saya pakai flan santan ini lebih enak ya teman-teman, karena perpaduan manis dan gurih dari santannya itu benar-benar enak sih teman-teman ya. Nah kalian bisa berkreasi sih teman-teman. Di sini saya di adonan pertama ini saya kasih flan santannya itu di tengah-tengah ya teman-teman. Lalu saya hiasi pakai potongan daun pandan ya teman-teman ya. Sesuai selera aja ya teman-teman. Yang penting hasilnya cantik ya teman-teman ya. Kita selesaikan semuanya ya teman-teman. Sudah semuanya, lalu kita tutup. Kita tunggu sampai atasnya itu kering ya teman-teman, baru kita buka ya teman-teman. Tuh lihat jarinya cantik sekali ya teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut, lalu kita angkat. Hati-hati ya teman-teman, karena di sini saya nggak punya spatula yang kecil itu, jadi saya pakai seadanya sendok dan garpu. Tapi kalian harus hati-hati sekali ya teman-teman, karena ini benar-benar susah ya teman-teman kalau kita pakai sendok sama garpu ini ya teman-teman. Tuh lihat kuenya matang dengan sempurna ya teman-teman, kelihatan cantik ya. Kita angkat semuanya pelan-pelan. Oh iya teman-teman, kalau kalian buat resep kue lumpur ini, kalian buat flan santan buat toppingnya itu buat aja setengah resep aja ya teman-teman, karena satu resep yang saya bagikan itu ternyata kebanyakan ya teman-teman. Nah di sini saya menghabiskan semua sisa adonannya ya teman-teman. Di sesi kedua ini saya nanti menghiasnya berbeda dari yang di awal. Saya masukkan flan santannya ke dalam kertas. Kalau kalian punya piping bag, kalian bisa pakai piping bag lalu potong ujungnya ya teman-teman, buat polkadot di atasnya, pola polkadot. Lalu saya tarik menggunakan sumpit ya teman-teman. Jadi motifnya seperti ini, cantik sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat jadinya cantik seperti ini. Nah kue lumpurnya sudah jadi. Saya mendapatkan 13 pieces kue lumpur dengan menggunakan cetakan 7 lubang. Kalau kalian menggunakan cetakan 8 lubang, mungkin kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi kue lumpurnya ya teman-teman. Nah di sini saya mau kemas kue lumpurnya ya teman-teman, pakai mika plastik ukuran A6 kayak gini ya teman-teman. Kalian bisa pakaiin stiker atau seperti saya seperti ini, craft, jadi kelihatan cantik dan menjual ya teman-teman. Nah di sini saya juga mencoba memasukkan ke plastik UPP ya teman-teman. Ternyata hasilnya juga sangat cantik. Jadi kalian bisa
berkreasi sendiri mana yang kalian suka dan disesuaikan juga dengan budgetnya ya teman-teman. Tuh lihat cantik sekali ya teman-teman, kelihatan premium dan bagus ya teman-teman ya. Dan snack kalian beda dari yang lain tentunya ya teman-teman. Ini saya mau coba kue lumpurnya. Duh, bisa dilihat ya teman-teman, kuenya ini benar-benar lembut, matang merata, legit, lumer ya teman-teman. Perpaduan antara ubi ungu, kue lumpur dan flan santannya itu benar-benar balance, manis gurihnya itu dapat ya teman-teman. Kalian bisa recook ya teman-teman. Bye.